Sebenarnya bisa nggak sih kita melakukan apa yang firman Tuhan nyatakan? Kamu tuh yang paling aneh justru. Lu jangan macam-macam sama gue, belum tahu gue siapa nih. Boleh nggak kita pakai barang-barang branded? Sakit hatinya di awal. Waduh, harus mengeluarkan uang banyak nih. Hei, kamu tuh raja yang agung, ngapain sosok rendah hati di hadapan orang? Kota itu sering sekali equal dengan fondasi. Jadi makna seseorang meninggalkan kota sebenarnya juga bisa dikatakan meninggalkan fondasi kehidupannya. Mungkin sebagian dari kita berpikir dari aspek pragmatis, dari untung atau rugi ya. Tapi sebenarnya gini loh, kembali lagi bahwa ada untung yang buat kita. Nah, sekarang saya mau ke Rini nih. Nah, ada nggak kisah juga yang mau dibagikan mengenai Abraham nih? Bagaimana Abraham di mata seorang pemudi Kristen, Rini? Oke, bicara tentang Abraham ya, saya belajar satu hal sih dari Abraham tuh tentang kerendahan hati. Kerendahan Ya, hati. oke. Kenapa kerendahan hati? Jadi Abraham ini satu tokoh Alkitab yang amazing buat saya. Iya. Jadi kita tahu ya, Abraham itu bukan orang biasa. Tuhan panggil dia dari Ur Kasdim ke Kanaan, dan di Kanaan apa yang terjadi? Dia tuh jadi kaya raya dah sih, ya kan? Jadi Oh, iya. kayak ini, jadi nah itu keep Jadi dulu big ya. boss ya, Big kalau- boss ya. Jadi kok jadi ingat drama Korea jadinya. Oke, terus kita keep dulu ya. Nah, kenapa saya katakan saya belajar kerendahan hati dari Abraham? Nah, kalau kita lihat ya, itu tentang nanti dulu tentang status dia. Kita lihat, saya teringat di Kejadian 18 ayat 27, dia ada ngomong kayak gini. Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Ini konteksnya apa? Ini nyambung tadi yang dikatakan oleh Lause Lewi, ngomong kayak gini. Si Abraham ini, ya ampun, nggak ngerti lagi deh. Ini manusia terlancang deh kayaknya yang pernah saya kenali. Berani-beraninya tawar-menawar sama Tuhan. Mohon maaf, siapa Tuhan, siapa Abraham ya? Jadi siapa, tapi berani banget gitu loh, nawar-nawar ini. Nah, tapi yang poin menariknya, closing ending daripada cerita tawar-menawar ini, Abraham ngomong kayak gini kan. Abraham berkata kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Wow. Ini dia sadar loh, siapa saya, siapa Tuhan. Jadi knowing God, knowing self, gitu loh. Jadi kayak gini, hal menarik di sini adalah dia pakai kata aku ini debu dan abu. Jadi kita tahu ya, Allah tuh ciptain kita bahkan bukan dari tanah. Kalau tanah masih ada bentuknya, masih ada fisiknya kita. Debu abu, bayangin debu, ada angin pun hilang, itu kita. Debu dan abu. Tapi si debu dan abu ini berani-berani yang ngomong kayak gitu ke Tuhan. Tapi si debu dan abu ini pula yang akhirnya declare, aku ini cuman debu abu Tuhan. Aku tahu diri aku siapa. Gitu loh. Jadi si Abraham ini rendah hati di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Dia tahu Allah itu siapa. Ya, the owner of this universe. Gitu loh. Ya kan? Allah yang punya kehidupan semua ini. Jadi dia merendahkan diri di hadapan Allah yang emang punya kehidupan ini. Itu di hadapan Allah. Terus yang menarik juga adalah Abraham ini nggak cuman merendahkan diri di hadapan Allah, tapi di hadapan manusia juga. Seperti yang saya katakan tadi di Kejadian 23 kalau nggak salah ya, yang cerita tentang tadi si Abraham yang pengelana terus ke Ur Kasdim, ke Kanaan jadi orang kaya. Bahkan di situ kalau teman-teman perhatiin ya, di situ nanti ada dipakai kata orang-orang di tempat itu menyebut dia sebagai raja yang agung. Di konteks zaman dulu, raja aja udah wow, raja yang agung. Itu penambahan, itu bukan suatu kata yang tiba-tiba aja, pasti ada makna di balik itu. Berarti mungkin dia bukan cuman kayak secara materi ya, tapi kindness-nya mungkin wow untuk orang kan. Ya, nah, tapi di dalam cerita itu dikatakan begini, si Abraham ini di masa dia di Kanaan, ini sedikit cerita ya. Jadi istrinya Sarah meninggal di tanah itu yang notabene ya bukan tanah milik kepunyaannya sebenarnya kan, gitu. Nah, apa yang dia katakan kepada penduduk setempat? Boleh dong kasih aku sebagian dari tanahmu untuk menguburkan istriku.
aku ini cuman pendatang loh di sini. Ya ampun. Kamu tuh kamu tuh raja yang agung. Ngapain sosok rendah hati di hadapan orang kayak aku ini cuman pendatang, tolong dong kasih aku tanah untuk istri aku. Padahal kalau kita mikir-mikir ya guys, kita mikir-mikir ya teman-teman ya. Ambil aja ya. Ambil aja. Kalau crazy rich bla 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 kan sekarang ya aku punya duit ya tinggal bayar. Ambil nih aja ya. nih Satu toko saya borong semua. boleh nih. Iya. Nih tanah berapa? Nih tak kasih nih. Tapi ya ampun, kalau saya kan orangnya agak visualnya tuh agak bermain-main kemana-mana. Jadi saya bayangin dia datang si Abraham terus ketok pintu terus tolong dong ini kayak ya ampun nggak kepikiran lagi deh. Jadi kita yang manusia di tahun 2021 ini masih aja songong, masih nggak ngerti lagi saya nih kayak seorang Abraham yang sekaya itu di zaman dulu. Kita bisa telusuri, silakan telusuri kekayaannya, tapi masih mau merendahkan diri di hadapan sesamanya manusia karena dia tahu ya even aku punya kekayaan segini I'm nothing, ya kan? Ya itu semua pemberian Tuhan. Jadi dia ini bisa merendahkan hati di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Sebenarnya intinya apa? Knowing God, knowing self. Jadi ini nggak bisa dipisahkan. Ketika kita kenal Tuhan, kita kenal diri kita. Ketika kita kenal diri kita, kita makin kenal Tuhan kita. Jadi Abraham, kita belajar rendah hati. Belajar kerendahan hati ya. Ya, maka orang-orang kaya, orang-orang berkuasa harus kembali kepada firman Tuhan. Iya, Belajar betul. dulu dari Abraham ya. Betul. Nah, saya teringat nih di dalam bahasa Mandarin ya. Saya belajar bahasa Mandarin, ada bahasa Mandarin kuno menyebuti saya. Kalau bahasanya saya itu kan wo. Wo saya ya wo. Ya, itu kalau di dalam bahasa kunonya itu ada satu penggambaran istilahnya yaitu shou chi da yue, na han shi wei. Artinya apa? Gambar wo ini saya dalam konteks bahasa Mandarin kuno menunjukkan ada orang memegang satu kapak yang besar, yang panjang, yang tajam, dan kemudian saat orang melihat dia gini-gini goyang-goyang nih kapaknya. Oh, lu belum tahu saya nih, ini tajam nih, saya hebat ini. Ya, jadi sebenarnya kata wo itu sebenarnya menunjukkan bahwa lu jangan macam-macam sama gua, belum tahu gua siapa nih. Ini kapak tajam nih, gua berbahaya nih. Ini dia memiliki konsep mula-mula di dalam konteks primitif seperti itu. Nah, saya juga tiba-tiba terpikir nih, kita kan sebagai anak-anak muda, mungkin orang yang hidup di zaman modern, boleh nggak sih orang Kristen beli barang branded? Ya, pamer sedikit lah, lu belum tahu wo siapa gitu loh. Ya kita, dan satu aspek lagi, kita bekerja mati-matian, kita sudah capek kan. Masa sih nggak boleh show off dikit gitu loh. Lu belum tahu siapa gua nih. Nah, lihat dulu nih. Ya, kalau dulu kapak digoyang-goyang, kita nggak tahu sekarang apa. Mungkin handphonenya, mobilnya gitu kan. Nah gitu gimana ya? Ya boleh nggak sebenarnya gini ya, perspektif orang Kristen tadi juga melihat dari kerendahan hati Abraham yang begitu rendah hatinya, raja yang agung. Nah bagaimana? Sebenarnya fenomena membeli barang-barang mewah, branded, itu sudah menjadi tren dan membudaya dalam kehidupan manusia saat ini. Khususnya kaum muda ya, dalam mencari jati diri, mereka mau diakui, diterima, bahkan untuk mencapai pleasure, kenikmatan, dan mereka membeli barang-barang mewah atau branded. Dan itu bisa menyebabkan perilaku konsumtif, pemborosan. Misalnya nih mereka mau ngopi, bukan seperti kita ya ngopi ala kadarnya, tapi tetap nikmat ya, tetap nikmat ini ya. Iya, mungkin ketika mereka mau ngopi, mereka cari yang high class, misalnya Starbucks, kemudian di-upload ya, banyak viewer, terus banyak yang like. Nah itu membuat mereka itu merasa bangga, mereka diakui di komunitas mereka. Dan ini sebenarnya bisa membuat mereka itu menghilangkan nilai-nilai, salah satunya ya kesantunan, hormat, empati kepada orang lain. Karena ada berbagai orang dia untuk mencapai barang tersebut, mereka melakukan hal-hal yang tidak halal, misalnya mencuri, berbohong. Kemudian di kalangan anak-anak atau remaja mungkin mereka merengek-rengek kepada papi maminya, kemudian memaksa papi maminya untuk memberikan barang itu. Nah, kalau dari mak-mak ya,
biasanya mama ini perhitungannya lebih detail. Kalau dalam membeli Tahu sesuatu aja uang berbelanja mana yang ya. disembunyikan di sana-sini, ya, tahu ya. Biasanya mama itu harus melihat pertama harganya berapa. Terus kuantitas barang itu awet enggak, nyaman nggak dipakai. Jadi nggak mau rugi ya. Kalau bisa sesuai prinsip ekonomi ya. Iya. Jadi kalau dilihat dari pertimbangan itu, mungkin mama itu sebagian besar membeli barang yang ya bermerek ya, karena lebih tahan lama. Kalau dihitung mungkin harganya bisa sama dengan barang-barang yang dibawanya itu, atau mungkin bisa jauh lebih murah. Jadi kalau menurut saya sendiri sah-sah aja kita membeli barang branded atau mewah selagi itu untuk memenuhi kebutuhan, dengan catatan ya sesuai dengan kondisi keuangan keluarga. Tapi jika itu untuk memuaskan keinginan atau untuk membanggakan diri, nah itu Oke, mungkin bisa kita kurang, simpulkan ya antara fungsi dan gengsi. Betul. ya. Mungkin nggak gengsi juga, gengsi kan artinya kehormatan, gengsian. Ya, kita semua ada gengsi kan, ada kehormatan. Gengsian itu artinya nggak ada itu udah harga dirinya terganggu. Itu yang masalah ya. Ya. Tapi ya nggak salah juga sih sebenarnya kan beli barang-barang yang baik menurut saya kan, karena kita fair-fairan aja, ada barang ada harga gitu loh. Iya. Ya untuk kualitas-kualitas tertentu pasti perlu yang namanya harga yang harus dibayar, itu pasti. Ya kita juga sebagai orang Kristen kan kita juga nggak boleh satu mental ya kayaknya kalau bisa dengan yang murah-murah mendapatkan hasil yang baik gitu. Saya rasa juga orang Kristen tidak berbicara tentang itu. Iya. Allah kita juga tidak seperti itu ya. Iya. Allah kita sangat sempurna, sangat teliti, sangat detail, sangat menginginkan yang standar-standar yang begitu sempurna gitu. Sempurnalah sebagaimana Allahmu sempurna. Jadi kita juga standar kita nggak boleh ya apa saja lah, yang penting fungsinya nggak juga gitu loh. Tetapi kepada konteks lebih kepada hati kita ya. Kalau sudah terikat oleh benda itu rasanya sudah menggantikan Tuhan, nah itu juga seperti sifat berhala lagi ya. Sebenarnya ada bedanya juga. Kalau mama kan kalau membeli barang yang mewah itu sakit hatinya di awal. Harus mengeluarkan uang banyak nih. Wajar ya. Tapi habis itu ya ini ya merasa terhibur juga, ternyata nyaman dipakai. Tapi kalau yang mengejar branded itu mereka mungkin puas, senang waktu mereka mendapatkan barang itu, tapi habis itu sakit hati. Karena apa? Kantong koyak. Iya. Atau mungkin timbul penyakit karena sering makan di luar, atau Lihatlah kita sudah melihat minuman. hati seorang ibu ya, anak ya, atau juga mungkin Jumat-Jumat kita masih punya ibu ya, katakan ibu engkau begitu baik, saya mau mencintaimu gitu loh. Ternyata selama ini berapa banyak tangisan sakit hati ya karena rengean-rengean kita gitu ya. Nah, ini juga mewakili hati seorang ibu gitu loh. Sebenarnya memang ini ya, kembali lagi pada boleh nggak kita pakai barang-barang branded? Ya tentu boleh selagi ada kemampuan, dalam artian kita tidak memaksa diri dan seperti kata Laus Lewi barusan, fungsi ya. Tapi sekali lagi seperti tadi contohnya juga ada singgung, jangan sampai kita taruh identitas kita pada apa yang kita punya. Nah itu yang bahaya sekali ya. Tadi menarik sekali tadi Rini katakan kenal Allah, kenal diri. Setelah kita kenal Allah, kenal diri, kita juga perlu apa? Tahu diri. Iya. Kita perlu tuh tahu diri siapa kita gitu kan, dan siapa Tuhan. Ketika kita tahu diri, tentunya kita tahu bahwa kita manusia yang terbatas, apapun yang kita punya ini hal-hal yang suatu saat akan hilang, akan berlalu, dan kita cuma bisa kembali kepada Allah yang tidak terbatas. Karena itu jangan taruh identitas kita pada barang-barang ini, karena ini barang yang sementara dan sometimes nanti akan berlalu. Tapi ketika kita menaruh identitas kita di dalam Tuhan, nah itu yang tidak akan pernah hilang. Iya. Menanamkan kepada hal kekekalan. Betul. Dari tadi kayaknya kita terus yang ngobrol deh. Contoh ya skill Iya, sekarang betul nih ya. gilirannya. Kan tugas saya hanya moderator. Ya tidak bisa begitu Contoh. Sekarang Jadi, hostnya juga nih. ya menurut Contoh apa yang paling berkesan dari seorang Abraham? Tadi kalian sudah cerita nih ya. Apalagi ya? Oh, nih ada satu nih yang tidak boleh kita lewatkan mengenai kisah Abraham, yaitu kisah apa? Kisah pengorbanan anaknya Ishak. Ya, ini penting ini. Ini sangat penting. Kalau kita baca firman Tuhan, menariknya begini. Tuhan meminta Abraham agar mengorbankan anaknya yang dia kasihi. Bisa bayangkan nggak sih di zaman sekarang, misalnya saya punya anak, Tuhan bilang serahkan anakmu dan persembahkan. Wah,
Saya akan terkejut, why God, mengapa Tuhan, begitu loh. Dan menariknya kalau kita lebih mengikuti narasi di Alkitab, kita juga bisa merasakan pergolakan-pergolakannya. Dari dari pasal 15, Kejadian 15, Tuhan bilang, Abraham, keturunanmu akan banyak nih. Ya, seperti bintang, ya, kemudian seperti itu abu ya, abu pasir gitu ya. Pasir, wah begitu banyaknya di pasal 15. Tapi menariknya dia nggak punya anak. Oh, di pasal 17 Tuhan bilang, tenang, walaupun usiamu sudah tua, kalau dengan medis kan tidak mungkin ya, sudah tua masih bisa melahirkan. Tapi Tuhan bilang, tenang, pasti lahir. Abraham awalnya, masa sih? Dan terbukti begitu, Abraham percaya, dia tunggu, kira-kira ya 25 tahun, ya di pasal 21, kelahirlah Ishak yang ditunggu-tunggu ini. Waduh, emang luar biasa Tuhan nih ya. Tadi dia berjanji keturunan banyak, kelihatannya nggak ada, saya tunggu, ternyata benar-benar ada. Ya, pasal 15, pasal 17, yang kemudian 21 lahirlah Ishak. Tetapi baru ke 21, ke 22, baru satu pasal ya. Saya baru baca satu pasal, astaga, serahkan anakmu. Wah, itu saya melihat itu somehow seperti jokes gitu loh. Tuhan kasih, oke, kamu nunggu udah lama berusaha, oke, akhirnya dapat, Tuhan bilang ambil gitu dalam hanya satu pasal gitu. Tetapi firman Tuhan mencatat, ya walaupun pasti sebagai orang tua pasti ada pergumulan, pasti, tapi itu tidak dicatat. Tapi firman Tuhan melihatkan kita menampilkan satu sikap, pasal 22 ayat yang ketiga. Abraham pagi-pagi benar, dia bergegas mempersiapkan segala sesuatu. Ya, tidak, seolah-olah tidak ada keraguan akan masalah itu. Dia tetap melakukannya. Bahkan kalau kita baca kisahnya sampai akhir, kalau tidak malaikat yang menghentikannya, Abraham tuh sudah siap-siap mau mengorbankan Ishak begitu loh. Maka saya lihat tuh suatu pengorbanan yang luar biasa, ketaatan yang luar biasa, dan saya dari sini belajar ada suatu iman yang begitu besar daripada Abraham. Nah, ini yang saya pelajari ya dari Abraham. Tetapi muncul satu statement, ya mungkin banyak orang yang bisa relate akan statement ini. Sebenarnya bisa nggak sih kita melakukan apa yang firman Tuhan nyatakan? Argumennya begini, Alkitab ya Alkitab, dunia kita ya dunia kita. Tidak mungkinlah ada orang seideal Abraham, nggak mungkinlah kita bisa melakukan hal itu. Nah, bagaimana tanggapan kita terhadap pernyataan ini? Ya, sebenarnya memiliki iman seperti yang kita bicarakan tokoh Alkitab, salah satunya Abraham, mungkin kita berpikir itu sesuatu yang mustahil. Karena apa? Mereka memiliki, mungkin dalam pikiran kita ya, kita memikirkan mereka itu memiliki pengalaman langsung kepada Tuhan. Mereka bisa berkomunikasi langsung, bisa mendengar suara Tuhan, bisa berbicara langsung dengan Tuhan, dan bisa melihat Tuhan meskipun hanya penampakan. Dan itu merupakan spirit bagi mereka untuk taat. Tapi sebenarnya tokoh ideal itu nggak ada ya selain Yesus Kristus. Dan mereka bisa melakukan itu karena mereka taat dan anugerah Tuhan yang memampukan mereka. Anugerah Dan Tuhan yang memampukan. Bukan manusia ya. Iya. Jadi di zaman anugerah ini bukan hal yang mustahil kita bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Abraham atau tokoh Alkitab yang lain. Mungkin kita hidup dalam zaman anugerah ini kita merasa anugerah itu gratis ya, sebenarnya bukan murahan. Meskipun gratis tidak murahan, dan kita cenderung menganggap enteng, menganggap remeh, terus kita sudah menikmati zona nyaman kita menganggap itu hal yang mustahil untuk bisa taat seperti tokoh Alkitab itu. Tapi ketika kita mau taat, sebenarnya Tuhan mau memampukan kita. Saya teringat kepada anak saya waktu akan menghadapi ujian akhir, anak yang paling kecil ya, ujian akhir di kelas 6 SD tahun lalu. Itu sekitar bulan April tahun lalu ya, itu kan baru-baru pandemi, jadi mereka belajar online. Dan waktu menghadapi ujian itu saya menasihati dia untuk menjawab dengan jujur, meskipun sebenarnya godaan banyak ya, apalagi hampir semuanya itu open book. Jadi sebelumnya dia bertanya kepada gurunya, apa ini boleh open book atau enggak. Gurunya bilang ya nggak bisa, namanya pun ujian ya.
Ya, meskipun dengan hati yang berat, dia akhirnya mengikuti nasihat saya, tidak melihat buku. Kemudian ketika hasil dibagikan, ternyata nilai anak saya itu ya cukup puas lah ya, cukup puas meskipun mungkin dia anggap masih kurang dengan teman-temannya. Bahkan dalam satu kelompok belajar itu nilai dia yang paling rendah. Jadi membuat dia sangat berkecil hati. Waduh, nilai saya kurang daripada teman-teman saya. Tapi saya mengatakan meskipun nilaimu kurang, tapi di mata Tuhan itu nilaimu 100. Karena apa? Karena kamu telah jujur. Ya, saya berharap dia bisa tetap setia sampai ya beranjak remaja ya, meskipun banyak godaan. Ya, jadi ketika kita mau taat, Tuhan akan memampukan kita. Jadi bukan berarti susah itu mustahil Iya. dilakukan. Mungkin bagi manusia tidak ideal ya, tapi di mata Tuhan itu ideal. Ada suatu hal yang berkenan ya di hati Tuhan. Iya, memang kalau kita lihat iman Abraham, mungkin kita melihat wah luar biasa, ini mana bisa kita di zaman sekarang bisa menjadi seperti Abraham. Mungkin sebagian dari kita yang mendengar sepanjang podcast ini, kita berpikir seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Tapi ingat, Abraham sendiri adalah manusia yang juga tidak sempurna. Abraham pernah berbuat kesalahan. Ingat kisahnya ketika Tuhan janjikan akan punya anak dengan Sarah. Tetapi pada akhirnya ketika Sarah meminta Abraham untuk ambil Hagar, dia tahu nggak harusnya nggak boleh? Harusnya tahu. Tapi dia tetap lakukan. Nah, Abraham pun pernah berbuat kesalahan. Dan kalau kita baca dalam Kejadian, masih banyak kisah-kisah dan kita bisa melihat Abraham sendiri adalah manusia yang tidak sempurna. Ada kelemahannya. Betul. Tetapi di tengah ketidaksempurnaan Abraham, kita melihat Abraham itu dia mau terus berproses. Dan kita melihat bahwa Abraham mau tetap beriman kepada Tuhan. Sehingga Tuhan terus membentuk kehidupan Abraham makin hari. Jadi kita melihat bahwa jangan kita menganggap bahwa kisah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Kita pun manusia juga bisa salah. Tetapi ketika kita punya kerinduan untuk terus taat, untuk terus berproses beriman pada Tuhan, Tuhan akan terus bentuk kita hari demi hari. Sangat menguatkan statement ini. Ya, menarik ya, pembicaraan tentang Abraham tuh ideal banget untuk kita teladani kan ya. Nah tadi setelah dengar statementnya Lose Lewi tentang orang-orang tuh mikir, ih parah banget, maksudnya susah banget gitu loh ngikutin teladan tokoh-tokoh Alkitab di zaman Perjanjian Lama, karena ya Tuhan beserta mereka kan ya, kayak itu it doesn't make sense with us gitu loh. Nah tapi saya ada baca di, kalau nggak salah ya, di buku di bukunya Kyle Idleman. Nah itu tuh judulnya Don't Give Up sih. Kalau teman-teman pernah lihat tuh yang bukunya kuning, seri yang terbaru sih, yang Kyle Idleman punya, dia bilang kayak gini. Dia buka ceritanya itu dan kayak gini. Ada nih di zaman sekarang ini ya, kita sering ngeluh kayak gini. Pas pendeta mungkin ngomong, teladani Abraham, teladani Daud, bla 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 bla. Kita jemaat langsung auto mikir, Allah, itu kan zaman dulu, maksudnya dulu tuh ya. Orang-orang itu ngelihat Tuhan tuh ada di tiang awan, tiang api segala macam bangsa Israel kan. Itu nggak relate sama kita. Kita mah sekarang ya ampun cuman dikasih Alkitab, belajar sendiri. Nah, si Kyle Idleman ini nawarin perspektif yang berbeda nih. Perspektifnya itu seperti apa? Dia bilang kayak gini. Kalau orang-orang zaman dulu nih bisa ngelihat kita saat ini, misalnya nih Elia, Musa, bisa ngelihat kita sekarang, mereka tuh pasti bakalan bilang kayak gini. Kamu tuh yang paling aneh justru. Kenapa? Kami loh, Tuhan itu tuh bukan cuman sih, Tuhan itu tuh jalan di sebelah kami. Ya iya emang, Tuhan tuh pimpin kami, ya iya emang. Tapi kamu loh, Tuhan itu di dalam kamu. Immanuel ya, Allah Immanuel beserta kita. Roh Kudus di dalam kita, kurang apa lagi gitu. Jadi si Kyle Idleman tuh tawarin perspektif itu. Pas saya baca itu, wah gila sih, merinding gitu loh, kayak mikirnya nggak pernah saya kepikiran Tuhan itu ada di dalam saya dulu tuh ya, selama saya SMA apa segala macam banding-bandingin. Allah nggak mungkin, ini sangat ideal. Kita kan manusia lemah, berdosa. Tapi pas dia kasih statement itu, kamu tuh kurang apa? Kurang pimpinan apa? Udah ada Tuhan di dalam hati kamu, dia kasih Alkitab yang kamu bisa buka kapanpun. Sekarang bukan cuman di fisik kali, HP kita udah ada Alkitab. Bukan cuman HP,
ada banyak aplikasi lain yang bisa ngingatin kita tentang Tuhan. Bukan cuma aplikasi, hamba Tuhan juga sering kirim renungan. Bukan cuma itu, Instagram juga sering ada postingan. So, apa yang kurang? Nah, sekarang pertanyaannya, pas kita nih bergumul tentang mempunyai iman yang sebesar Abraham, yang seperti Abraham kan. Terkadang pas kita dalam pergumulan, kayak kita mikir, wah ini sulit banget Tuhan, jadi aku skip dulu deh, nggak mungkin bisa untuk taat ke Tuhan. Nah, sebenarnya di saat-saat kita bergumul, di saat-saat yang paling enggak memungkinkan sekalipun, justru di situ kita harusnya punya lompatan iman. Lompatan iman ya. Lompatan iman. Jadi ketika sesuatu orang ngelihat fenomenanya nih, jadi kalau ada yang namanya fenomena yang kelihatan nih, mustahil bagi manusia. Tapi kita sebagai orang Kristen udah dikasih Tuhan iman, udah ada Roh Kudus di hati kita, so we have to punya ini lompatan iman. Jadi ya oke Tuhan, ini aku nggak bisa handle. Oke Tuhan, aku terbatas dalam hal ini, tapi aku percaya Engkau yang punya kehendak dalam hidupku, Engkau yang sustain memelihara kehidupanku. Ya so biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidupku. Tadi merespon ya, tadi ada kata lompatan iman, leap of faith ya. Itu saya langsung teringat konsep ini pernah dinyatakan oleh seorang teolog bernama Søren Kierkegaard di dalam bukunya Fear and Trembling. Nah, ini ada satu buku klasik ya, juga membahas kisah tadi penyembahan Ishak itu, ya, di mana Abraham dipanggil untuk mempersembahkan Ishak di dalam buku itu. Nah, menariknya di dalam buku itu dikupas bagaimana manusia itu biasanya bergerak di dalam beberapa aspek. Yang pertama itu adalah estetika dan etika. Misalnya kita melakukan sesuatu itu pasti dasarnya nyaman nggak saya, enak nggak, sesuai mau saya nggak. Kemudian ditentukan oleh apa yang masyarakat lingkungan katakan ya, benar salah gitu loh. Jadi kita lakukan itu. Nah biasa kita hidup di tengah-tengah estetika dan etika gitu loh. Tapi dari kisah Abraham kita melihat tidak hanya berhenti di dua ranah ini. Karena kalau hanya berhenti di dua ranah ini, enak nggak sih melakukan itu? Tidak enak, siapa yang mau mengorbankan anak gitu loh. Dan kalau menurut etika, kemudian logika zaman itu, ya tidak mungkin lah masa sih Tuhan menyuruh melakukan hal itu di luar logika ya. Bagaimana sih mempersembahkan anak itu? Tidak mungkin gitu loh. Tetapi Abraham melakukan satu hal yang penting. Dia melompat dari aesthetic man, ya, kemudian manusia etika juga, dia lompat menuju Tuhan. Dia melakukan lompatan iman, the leap of faith. Sehingga dia dipanggil adalah pahlawan iman oleh Søren Kierkegaard. Jadi sebenarnya pahlawan iman ini adalah satu istilah yang diberikan kepada Abraham, salah satunya juga oleh Søren Kierkegaard. Ya. The knight of faith, ya, kesatria iman begitu. Karena dia melakukan suatu lompatan. Nah Abraham saat itu memiliki iman yang melompat kepada Tuhan. Mungkin saat itu dia tidak mengerti mengapa sih Tuhan menyuruh saya melakukan ini. Tapi Abraham percaya pasti ada maksud yang lebih tinggi yang saya tidak mengerti saat itu. Sehingga saat di dalam perjalanan, perhatikan ada satu kata yang dikatakan oleh Abraham. Tuhan pasti akan menyediakan pengganti daripada Ishak. Jadi dia ada satu harapan itu. Dia percaya masa sih Tuhan menyuruh saya melakukan itu. Tetapi satu sisi di tengah ketidakmengertiannya, di tengah satu sisi Tuhan yang suruh. Dia sebagai umat Tuhan yang taat, dia lakukan sampai akhir. Di luar ketidakmengertian dia tetap lakukan. Dan pada akhirnya, di end, Tuhan nyatakan, Abraham, yang kamu percaya tentang aku itu benar. Ya, dan benar, Tuhan sediakan penggantinya begitu loh. Tetapi prosesnya tidak gampang, karena Abraham nggak tahu di end-nya begitu. Tapi dia ada iman, dia melakukan lompatan. Saya tidak mengerti kenapa ya bertentangan dengan saya, etika dan sebagainya. Tapi bukan berarti iman Kristen itu kontradiksi selalu dengan etika. Tapi bukan, ini berbicara tentang terkadang rasio kita, perasaan kita ya tidak bisa mengerti kehendak Tuhan yang lebih luas. Tetapi setelah kita belajar taat, kita memiliki iman yang benar. Nah saat Tuhan menyatakan kehendaknya, nah disitulah kita mengenal Tuhan. Oh ternyata emang Tuhan yang saya percaya emang begitu. Ya setelah kita menoleh ke belakang, waktu berbicara, kita semakin yakin. Dan mungkin kita belajar perspektif baru tentang Tuhan. Oh, setelah melewati pergumulan ini saya baru yakin, oh, saya semakin mengenal Tuhan lagi. Nah, saya yakin sejak kejadian itu, pengorbanan Ishak itu, ya, tidak hanya ujian iman saja bahwa Tuhan, oh ya Abraham, engkau lulus. Tapi Abraham semakin teguh dengan Tuhan yang dia percayai.
emang benarlah Tuhan, saya nggak salah lagi ke Tuhan. Ya begitu ya kira-kira ya. Lakukanlah lompatan iman di dalam kehidupan kita. Apapun pergumulan kita saat ini kita belum mengerti, percaya dan melompatlah kepada Allah. Oke, ya kita akan mengakhiri daripada episode pertama kita yang ngobrol pahlawan iman Abraham. Ya tentu akan ada pahlawan-pahlawan iman lagi yang lain yang menunggu kita untuk dikupas, kita akan belajar bersama keindahan dari firman Tuhan dan teladan-teladan mereka. Nah, sebelum saya menutup daripada sesi hari ini, saya mungkin boleh minta masing-masing memberikan 1-2 statement penutup ya kepada kita semua. Ya. Dari saya, doa adalah salah satu bentuk relasi kita dengan Tuhan. Kita bisa membangun relasi kita dengan Tuhan dengan berdoa, membaca firman Tuhan, dan semuanya kita lakukan berlandaskan kasih. Kita mengasihi Allah kita dan mengasihi sesama kita. Ya, dari Abraham kita belajar tentang hal penting sekali, adalah tentang ketaatan kita kepada Tuhan. Ketaatan bukan dilakukan dengan kompromi kepada Tuhan, tapi dengan ketundukan penuh kepada Tuhan. Nah, inilah yang perlu kita pelajari daripada iman Abraham, dan biarlah ketaatan menjadi harga mati bagi setiap kita untuk kita lakukan sebagai orang percaya. Nah, dari saya, kita belajar dari Abraham tentang kerendahan hati dengan landasan knowing God, knowing self. Dan tahu diri tadi ya. Iya, dan tahu diri. Oke, yang terakhir dari saya, kita belajar bahwa bagaimana kita memiliki iman yang begitu besar terhadap Tuhan kita. Maka kita dapat simpulkan apa yang kita bisa pelajari dari Abraham. Setelah kita ngobrol pahlawan iman Abraham, kita belajar tentang doanya Tuhan sesama, kita belajar ketaatannya, ketaatan harga mati. Kita juga berbicara tentang kerendahan hatinya. Dan terakhir kita belajar memiliki iman yang besar. Demikian sisi kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Sampai jumpa Tuhan memberkati. guys. Sampai jumpa.